jika sedang berkeruan. Salam sapa saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia yang bersalin mu'ala alihi wa sahbihi Al-Ba'du wa bisawari-sawari wa bisawari wa bisawari yang berkoni senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang manfaat darinya kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu dapat hadir di ruangan ini dalam sebuah acara aktif nyata model 1 Islam Sport. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan dalam kehidupan yang aman sallallahu alaihi wasallam kaulina wa sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada kita kami dari jam 10 sampai jam 1 mudah-mudahan tidak sampai dalam kesempatan acara yaitu aksi nyata budaya Provinsi Bogor. Nah, tentunya Bapak dan Ibu sudah kenal nama saya yaitu Ibizar SPD, fasilitator Muslimat Program SPD. Bahwa fasilitator ini dia berasal dari Perawang, Provinsi Riau. Kemudian pengajar praktek itu Ibu Lisbeth Surya Pardosi ini guru dari SMP Tasmatria itu pengajar praktek. Itu saja untuk perkenalan fasilitator saya sendiri di BPM 9. Kemudian maksimal menyusun rekan kita teman-teman kita dengan dulu dan ada takdir juga kemarin tidak hadir di sekolah. Nah, harapan tujuan pengajaran ini ikut saling bertukar dapat menggunakan konsep motivasi 5 patron dalam model dan untuk kita belajar dalam komunikasi. Kemudian sedikit kalau diri bergerak dapat menerapkan konsep-konsep yang telah dalam modul berkonsep bersama PPP lainnya dalam komunikasi. Ini yang saya sampaikan itu budaya positif ataupun kalau bilang pikiran positif ya. Jadi seseorang dan itu budaya positif. Budaya positif adalah suatu kegiatan positif di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter diri. Budaya positif itu juga peduli banget dalam suatu kelas dan juga budaya positif harus melakukan kerjaan peduli mengingat dalam proses membutuhkan waktu yang sangat lama. Biasanya kita di awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas tidak kita yakin antara guru dengan siswanya dan kita sepakat apa yang kita buat tersebut tapi dengan ini bahwa kita laksanakan bagaimana biasanya. Lanjut. Nah, keyakinan kelas itu apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah mulai dibagikan di fakta. Jadi sekarang ini secara bersama-sama keyakinan ini akan memberi motivasi seseorang dari dalam diri kita. Jadi biasanya kita mungkin ada kegiatan kita yang melakukan kita melaksanakan keyakinan kelas ya, yang melaksanakan keyakinan kelas. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa. Yang pertama keyakinan kelas bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan positif, negatif dan positif. Kemudian keyakinan kelas dana tidak terlalu banyak sehingga mudah dengan semua warga. Nah,
tidak terlalu banyak, artinya jangan sampai 20, jangan sampai 20, tapi guru dan siswa bersama-sama ada kelas dibuat sepakat, oh ini dia yang kita buat. Selanjutnya keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diangkat dengan istilah. Ya. Kemudian dalam sebuah keyakinan kelas karena dibuat secara bersama-sama dan guru dan liburan mendapat luar biasa. Nah, keyakinan kelas ini bukan hanya guru yang membuat guru kita membuat keyakinan kelas, tapi itu namanya bukan keyakinan kelas. Disiplin kelas atau peraturan kelas bukan saya, peraturan kelas. Sekarang sudah berubah jadi keyakinan kelas. Apa kita sudah masuk kita antara siswa dan guru, kita bersama-sama guru dan siswa berkeyakinan tersebut, kita tidak melakukan aturan itu. Oke, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang pertama memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang seperti disepakati kelas. Berawal dari kita masuk, kita sepakat bersama siswa apa kegiatan kelas yang harus kita lakukan di dalam kelas agar proses belajar mengajar lebih baik ke depannya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Ini jelas kita lakukan mencatat semua siswa, biasanya kita melakukan siswa mencatat di kertas atau di kertas post-it biasanya berwarna-warni itu. Kemudian ketiga, ini bukan hanya guru yang membuat guru kita membuat keyakinan kelas, tapi itu namanya bukan keyakinan kelas. Disiplin kelas atau peraturan kelas bukan saya, peraturan kelas. Sekarang sudah berubah jadi keyakinan kelas. Apa kita sudah masuk kita antara siswa dan guru, kita bersama-sama guru dan siswa berkeyakinan tersebut, kita tidak melakukan aturan itu. Oke, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang pertama memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. Berawal dari kita masuk, kita sepakat bersama siswa apa kegiatan kelas yang harus kita lakukan di dalam kelas kita agar proses belajar mengajar lebih baik ke depannya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Ini jelas kita lakukan mencatat semua siswa, biasanya kita melakukan siswa mencatat di kertas atau di kertas post-it biasanya berwarna-warni itu. Kemudian ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedurnya, pembentukan keyakinan kelas dibahas kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, apa sih kalimat negatif? Gimana? Oke, kalau dikatakan kalimat negatif itu contohnya benar di kelas menjadi berdasarkan itu. Biasanya kita menggunakan kata negatif. Janganlah buang sampah sembarangan. Ataupun bisa negatif, buanglah sampah sembarangan. Ataupun bisa juga karena kita sepakat antara ini dengan visualnya. Kemudian selanjutnya membuat meninjau kembali bahkan pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebagusan atau keyakinan yang menjadi inspirasi untuk contoh berjalan di kelas, mendengarkan guru dan datang tepat waktu bisa dijadikan satu keyakinan untuk saling menghormati. Kemudian keyakinan ini kemudian dijadikan bahkan untuk disepakati di dalam kelas. Kalau seandainya anak siswa kita akan berat, contohnya dia datang terlambat, bagaimana kita mengajarkan kepada
masalah keselamatan sekolah. Itu apa itu ya? Dulu biasanya kalau anak datang langkah berangkat kita marah. Sekarang berubah itu tidak berubah menjadi yang lebih baik. Bahasa itu dulu kita emosi, sekarang sudah tidak emosi lagi. Dulu kita pakai dia bahasa jangan lari, jangan buang sampah sembarangan. Bahasa itu nanti akan kita menjadikan buang sampah. Sering ada yang menyampaikan yang masuk dari peduli, sering menyampaikan informasi melalui penggerak suara kita. Karena yang terkait suara saya saja, tetapi betul-betul anak mengikuti apa yang kita informasikan. Namun secara perlahan, pelan-pelan, berlanjut, mudah-mudahan bisa mengerti dan tempatnya mudah-mudahan lebih baik ya. Kemudian selanjutnya meninjau ulang yang adalah secara bersama. Tadi siswa yang membuat keterangan ini ditinjau kembali. Bagaimana kalimat anak yang sudah dibuat itu kita berubah kembali menjadi kalimat yang positif. Kemudian jangan yang kelas tidak terlalu banyak agar tidak sempurna. Itu tidak terlalu banyak, boleh juga sampai 7. Pak, sampai 20 gimana? Kalau sampai 20 tadi gimana? Bisa mana ini? Karena ada juga kelas kita ada yang berlima, ada bertujuh, ada berenam. Kalau dalam belakang nantinya bagaimana menggunakan apa yang saya maksud dalam kelas itu. Jadi kalau anak dia berbuat mereka tentunya kita menyampaikan dengan istilahnya yang ada. Sekarang kita sepakat membuat kelas itu. Sepakat berarti jangan artinya menghargai guru, menghargai antara satu dengan yang lain, menghormati perbedaan. Kemudian karena setelah yang kelas itu maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang mengikuti dengan menandatangani guru dan siswa. Karena kita lupa kita membuat dengan kelas, maka kita lupa untuk mengujinya biasanya. Kita menguji biasanya dengan yang lain, tapi dengan anak itu bisa mengujinya. Mudah-mudahan biar sepakat melakukan tes kedua-dua, sepakat dan tidak terlalu mengubah dengan yang baik menjadi baik ke depan. Kemudian yang ke-7 adalah dapat dibaca di titik kelas mudah untuk dibuat. Kalau sudah dari kelas, kita menggunakan SPS, ya kan? Jadi harus juga karena warna tuntutan, biasanya kita menggunakan aplikasi Canva. Kalau aplikasi Canva, warnanya lebih menarik. Jadi anak senang melihat karena anak senang dengan warna-warni. Kalau hanya tetapi putih saja, anak tidak melihat. Kemarin sekarang kelas yang buat kemarin tahun ini kelas yang lama kelas ini bukan hanya guru yang membuat, dulu kita membuat kelas, tapi itu namanya bukan kelas, disiplin kelas atau peraturan kelas bulan saya, peraturan kelas. Sekarang sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Apa kita sudah yakin kita antara siswa dan guru, kita sama-sama guru dan siswa untuk kita tersebut, kita tidak melakukan aturan itu. Oke, ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Apabila langkah-langkah membuat kelas yang pertama memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. Dari awal kelas kita masuk, kita sepakat bersama siswa apa kegiatan kelas yang harus kita lakukan di dalam kelas kita agar proses dan kegiatan lebih baik ke depannya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di tempat besar sehingga semua siswa bisa melihat. Ini bila kita lakukan mencatat semua siswa, berarti kita melakukan siswa mencatat di kertas atau berkas post-it yang berwarna-warni itu.
Kemudian kedua menyusun keyakinan kelas sesuai prosedurnya, pembentukan keyakinan kelas perubahan kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, apa sih kalimat negatif itu? Gimana? Oke, kalau dikatakan kalimat negatif itu contoh, jangan benar di kelas menjadi berdasarkan itu. Biasanya kita menggunakan kata negatif. Janganlah buang sampah sembarangan. Ataupun bisa kita ganti buanglah sampah sembarangan. Ataupun bisa juga karena kita sepakat antara dengan tujuannya. Kemudian selanjutnya nomor 4, meninjau kembali bahkan pendapat yang telah dikatakan, kemudian menghadap visual untuk mencari nilai kebaikan atau keyakinan yang terjadi. Ini perasaan tersebut contoh berjalan di kelas, mendengarkan diri dan datang tepat waktu bisa dijadikan satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Kemudian keyakinan ini kemudian dijadikan dasar untuk disepakati di dalam kelas. Kalau katanya anak siswa kita anak berat, contohnya dia datang terlambat. Bagaimana kita menyampaikan kepada peserta didik kita? Kok datangnya terlambat? Kita punya kesepakatan kelas. Itu apa itu ya? Dulu biasanya kalau anak datang terlambat kita marah. Sekarang perubahan itu kita ubah menjadi lebih baik. Bahasa itu dulu kita sering emosi, sekarang sudah tidak emosi lagi. Dulu kita seperti bahasa jangan lagi, jangan buang sampah sembarangan. Nanti terjadi buanglah sampah. Sering ada yang menyampaikan yang masuk dari kebun, sering menyampaikan informasi melalui suara saja. Karena yang tetapi suara sinyal saja, tapi tidak enak mengikuti apa yang kita sampaikan. Namun secara perlahan, pelan-pelan, mudah-mudahan tempatnya mudah-mudahan lebih baiklah. Kemudian selanjutnya meninjau ulang kelas secara bersama. Tadi siswa yang membuat keterangan dan meninjau kembali bagaimana kalimat anak yang sudah dibuat itu kita berubah kembali menjadi kalimat yang positif. Kemudian hendaknya kelas tidak terlalu banyak, ada juga kesingan itu banyak boleh juga baik tujuh. Pak, kalau sampai 20 gimana? Kalau sampai 20 tadi mengingatnya mana? Susah mengingatnya. Karena ada juga salah satu dari kelas ada yang ber-5, ada ber-7, ada ber-6. Kalau berapa banyak nantinya bagaimana mengingatnya? Apa yang terkata dari kelas itu? Jadi kalau lama dia berbuat baca ketika kita menyampaikan keyakinan Islam yang berbeda. Karena kita sepakat membuat keyakinan kelas itu, sepakat membuat itu jangan artinya menghargai guru, di depan, menghargai antara satu dengan yang lain, menghormati perbedaan. Kemudian karena bagaimana keyakinan kelas kedua, maka semua keyakinan dapat meninjau ulang memenuhi dengan menandatangani guru dan siswa. Karena kita lupa kita membuat keyakinan kelas, maka kita lupa untuk MOU-nya biasanya. Kita MOU biasanya dengan terkait mungkin dengan anak itu kita ada MOU-nya. Mudah-mudahan biar sepakat keyakinan kelas yang dia buat, sepakat tidak ataupun mengubah dalam dunia yang kurang baik menjadi baik ke depannya. Kemudian yang ke-7 adalah dapat diperiksa di titik kelas maka mudah untuk dilihat.
kalau sudah dari jelas ya kita menggunakan SPS, ya kan? Jadi harus tidak karena warna itu kita biasanya kita menggunakan aplikasi Canva. Kalau aplikasi Canva warnanya lebih menarik, jadi anak melihat anak dengan warna. Kalau kita PSG saja bisa melihat. Kemarin setelah belajar telepon kemarin tahun ini kalau siap lama kita lupa untuk mau juga biasanya kita mau biasanya dengan baik mungkin anak kita mau juga mudah-mudahan dia misalkan dalam kelas 22 maka juga ataupun mengubah dengan minat yang kurang baik menjadi baik ke depan. Kemudian yang ke-7 dapat dipercaya di Universitas Mudah untuk tujuan. Kalau sudah dipercaya jelas ya kita menggunakan SPS, ya kan? Jadi harus juga karena warna itu kita biasanya kita menggunakan aplikasi Canva. Kalau aplikasi Canva warnanya lebih menarik, jadi anak melihat anak dengan warna. Kalau kita PSG saja bisa melihat. Kemarin setelah belajar telepon kemarin tahun ini kalau siap lama nanti dia tidak bisa mengaku bapak tidak buat yang warna seperti ini Pak, ya kan? Kenapa bapak tidak seperti itu waktu bapak ajarkan kemarin kan? Dia bertanya karena kita pernah menjadi anak sekolah dasar dulu karena kita dengan warna-warni apalagi kalau warna-warni dia lebih cepat makan. Oke, berikutnya oke, dokter yang kelas selalu bersikap positif, senantiasa menjaga diri dengan baik, percaya dan menghormati orang lain serta para kliennya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Kemudian senantiasa membantu satu dengan yang lainnya. Oke, kemudian tadi sudah kita kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ini ada pernah juga ada kita bilang kebutuhan dasar manusia itu ada pangan, sandang dan sabar. Karena di sini di guru kita ini karena kita di sekolah bukan kebutuhan dasar cuma pada dasarnya kebutuhan dasar itu tentunya makan dan minum ini kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Kemudian kebutuhan dasar manusia semua yang dilakukan untuk manusia tentunya memberikan tujuan. Kita ke dalam ini punya tujuan dan pada guru juga punya tujuan untuk mendidik ketika kita menjadi orang-orang yang berguna pada agama bangsa dan negara tentunya, yaitu untuk mendapat apa yang diinginkan. Menurut Dr. William yang dalam sejauh terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Tentunya kalau berbicara tentang kebutuhan bertahan hidup ini tentunya bukan kebutuhan yang kita masuk pangan dan minumnya. Kalau kita pasti kelaparan, bisa itu ya. Kebutuhan bertahan itu merupakan kebutuhan yang bersifat biologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan kemudian kondisi psikologis dari kebutuhan apabila kita mendapatkan semua yang kesehatan, kemudian kesehatan, rumah, kita merasa nyaman. Kemudian yang kedua, kebutuhan kita kasih sayang. Kita kita pernah merasa kita tidak pernah sayang tidak banyak dalam kehidupan kita tentunya ada cinta dan kasih sayang. Kalau tidak dicintai, kalau tidak disayang, menyayangi dengan satu dengan lain, ya. Kemudian kebutuhan itu diterima, kemudian termasuk kebutuhan psikologis yang mengikuti kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial.
Nah, kemudian untuk mendukung dan menerima kasih sayang, kemudian untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok dan kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain. Siswa yang punya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh di lingkungannya. Contoh, siswa kita kemarin pernah ada di kelas 1, siswa itu minta gurunya menjadi pembantu di rumah. Contoh, karena dia mau disayangi. Kalau siswa sering kita sayangi, dia pasti sikapnya lebih daripada itu. Maunya duduk rumah kami jadi pembantu contohnya, ya. Karena anak kalau kita sayangi begitu, nanti kalau kita jauh dia akan berubah seperti itu. Jangan terlalu dekat, terlalu ibaratnya yang sedang saja. Oke. Kemudian atas dengan orang tua biasanya belajar bersama guru, menganggap penting teman sebaya dan siswa belajar. Ini biasanya belajar dengan guru, biasanya siswa ada pakai guru. Karena pernah juga siswa cewek biasanya jadi kalau dengan bapak karena biasanya seseorang mungkin bapak itu disuarakan cara pemakaiannya bagus, diperbaiki bagus karena nanti dekat. Saya sering juga di kelas itu di kelas 5 saya alami sering saya rangkul ya ibarat tidak terperangnya. Satu kita harus berjalan juga berlebihan, ya. Sering saya seperti itu. Pak, ibarat dia tuh meluk kita tapi anak aku punya perempuan ya laki itu yang positif saja anak laki bukan yang kalau perempuan dan nanti semangat orang memang kita mengangkat sesuatu apa ini anak seperti kita tidak lebih daripada itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga kebutuhan kekuasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Nah, kemudian ini berkaitan dengan kekuasaan sampai sesuatu menjadi terakhir jadi kompeten dilatih akan prestasi dan keberhasilannya ditingkatkan dan memiliki rasa harga diri. Ini di sekolah kita sendiri agar siswa itu aktif semua bidangnya.
penjelasan dari guru, jaga kebersihan di sekolah, bermain dengan hati-hati. Ada lagi?